Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kini saya akan membahas tentang perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri yang tentunya ini terjadi antara tahun 1948 sampai 1965, di mana pergolakan-pergolakan tersebut itu ternyata bisa mengancam integrasi ya bangsa Indonesia. Maka dikatakanlah ancaman disintegrasi pada tahun 1948 sampai 1965. Nah, apa saja konflik-konflik tersebut? Nanti kita akan bahas mungkin beberapa poin saja. Namun pada umumnya ini konflik-konflik tersebut terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Kemudian yang kedua adalah konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dan yang ketiga adalah konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Oke, kita akan bahas ya. Nah, perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri. Ini ada beberapa pergolakan. Yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun, kedua DI-TII, ketiga APRA, kemudian PRRI dan Premesta, kemudian Andi Aziz dan RMS. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Latar belakang ternyata kembalinya musuh dari Uni Soviet dan upaya Amir Syarifuddin yang ingin menjatuhkan kabinet Hatta. Maka terjadilah sebuah bentrokan yang dilatar belakangi dengan ideologi, yang dimana musuh sendiri ini ingin merebut Indonesia dari tangan nasionalis menjadi negara sosialis komunis. Jadi musuh itu belajar dari Uni Soviet tentang paham komunis ini, yang dulu pada era 1930-40 ya, Uni Soviet memang menganut sistem komunis seperti RRC. Kemudian pada 26 Februari 1948 di Surabaya, partai-partai yang berpaham Sosialis Indonesia, Persido, Partai Buruh, SOBSI melebur menjadi sebuah partai yang dinamakan dengan Front Demokrasi Rakyat atau FDR ya, dipimpin oleh Amir Syarifuddin sebagai oposisi anti pemerintah. Jadi beberapa partai itu menyatu, kemudian menjadi istilahnya anti pemerintah, kaum oposisi. Pada 18 September 1948 PKI berhasil merebut Madiun. Jadi ini berhasil merebut Madiun dari tangan pemerintah Indonesia. Kemudian memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Kemudian 19 September 1948 PKI menguasai markas CPM Siliwangi, markas SPDT, STM, Tangsip Polisi, menangkap para perwira TNI AD dan BRRI, dijadikan siaran propaganda PKI. Bahkan dalam siarannya PKI itu mengajak kepada masyarakat mau pilih PKI ya, jadi mengajak menyatukan kekuatan dengan PKI untuk melawan pemerintahan yang dulu dipimpin oleh Soekarno. Nah, kemudian apakah pemerintah Indonesia diam saja? Tidak. Ada beberapa hal yang dilakukan menjadi upaya penumpasan terhadap pemberontakan PKI di Madiun. Jadi untuk menumpas PKI, pemerintah membentuk Komando Operasi yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Nasution, ya, Ahmad Haris Nasution atau Ahak Nasution, Panglima Besar Markas Komando de Jawa. Nah, dalam operasi penumpasan ini musuh akhirnya tewas dan Amir Syarifuddin ditangkap di Gerobogan Purwodadi. Kemudian ya, yang kedua ini tentang Gerakan Darul Islam atau DI dan TII, Tentara Islam Indonesia. DI TII ini bukan hanya di Jawa ya, bahkan ada di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh dan Kalimantan Selatan. Bahkan GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka, itu pemimpinnya merupakan cicit atau cucu dari salah satu pemimpin DI TII yang ada di Aceh, Daud Bereh.
Negara Islam Indonesia juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI atau Rumah Islam. Ya. Ada yang menyebutkan juga Daulah Islamiyah. Ya. DI TI adalah gerakan yang menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII, Negara Islam Indonesia. Bertujuan menjadikan RI menjadi negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Nah, ini pelopornya DITI di Jawa Barat. Ada Sukarmaji Mardijan ya, Kartosuwiryo atau SM Kartosuwiryo. Mempunyai cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia atau NII. Ini pemimpin di Jawa Barat atau pendiri ya, pelopor pendirinya. Kemudian, nah ini latar belakangnya terjadi setelah divisi Siliwangi ditarik dari Jawa Barat ya menuju Yogyakarta, maka terjadilah kekosongan. Kemudian adanya Kongres Islam di Jawa Barat berisikan 1. Kartosuwiryo menjadi imam dari negara Islam Indonesia ya, menjadi imam mungkin bisa dikatakan presiden ya imamnya. Pembentukan angkatan perang yang dinamakan Tentara Islam Indonesia atau TII. Kemudian penetapan undang-undang Qanun Asasi yaitu hukum-hukum Islam. Kemudian pada 7 Agustus 1947 Kartosuwiryo memproklamasikan NII, Negara Islam Indonesia, kalau tidak salah di Tasik, Jawa Barat. Nah, ini upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada NIDTI ini. Pertama, tahun 1960 dilaksanakan operasi pagar betis di Gunung Geber oleh TNI dan rakyat. Kemudian pada tanggal 4 Juni 1962, artinya 2 tahun setelah operasi tersebut dilaksanakan, akhirnya Kartosuwiryo tertangkap di Gunung Geber dan dijatuhi hukuman mati di Kepulauan Seribu. Kemudian DITI di Sulawesi Selatan. Nah, ini pelopornya adalah Khan Muzakar, menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Khan Muzakar juga berkeinginan untuk menjadi pimpin APRIS di daerah Sulawesi. Nah, ada satu garis lurus bahwa ternyata ini di Sulawesi itu Khan Muzakar mengirimkan surat kepada Kartosuwiryo yang kemudian ingin bergabung atau ikut bergabung ke dalam NII, Negara Islam Indonesia yang diimami oleh Kartosuwiryo. Nah, ini latar belakangnya adalah pemberontakannya berawal dari penolakan pemerintah atas pembentukan Brigade Hasanuddin di bawah pimpinan Khan Muzakar. Muzakar melarikan diri saat dilantik sebagai pejabat wakil panglima tentara dan Teritorium 7 dan membawa persenjataan ke hutan dan melakukan pengacauan. Kemudian, nah ini di Sulawesi Selatan ya, masih Khan Muzakar pada 7 Agustus 1953. Kemudian Februari 1965 Khan Muzakar ditembak mati oleh TNI pada saat operasi penyergapan atau penempasan DITI di Sulawesi Selatan. Selanjutnya DITI di Aceh. Nah, ini 20 September 1953. DITI di Aceh dimulai dengan proklamasi Daud Bereh pada 20 September 1953. Nah, ini salah satu gerakan Aceh Merdeka ternyata adalah cucu dari Daud Bereh ini. Ya. Kemudian latar belakangnya adalah adanya berbagai masalah, antara lain masalah otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta rehabilitas dan modernisasi daerah yang tidak lancar menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DITI di Aceh. Kemudian akibat penurunan status istimewa Aceh menjadi kresidenan. Jadi pada intinya ini masalah kepentingan. Jadi Aceh itu ingin menjadi daerah otonom sendiri. Akhirnya Daud Bereh itu mengirimkan surat kepada Kartosuwiryo, kemudian ikut merapatkan diri ya menjadi bagian dari NII, DITI dan NII, Daulah Islamiyah, Tentara Islam Indonesia dan atau Negara Islam Indonesia. Jadi Kartosuwiryo ini cukup banyak berpengaruh ya, selain di Jawa Barat, tadi di Sulawesi, kemudian sekarang di Aceh. Nah, kemudian ada upaya penyelesaian
Nah, pertama dari 17 sampai 26 Desember 1962 diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh oleh Kolonel Jasim dan tercapailah perdamaian. Akhirnya disepakati tentang beberapa hal sehingga pemberontakan DITI di Aceh dapat diredam oleh pemerintah. Nah, kemudian DITI di Kalimantan Selatan atau Kalsel. Pertama menamakan diri Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRIYT. Ini dari beberapa atau ditolaknya mobilisasi di leburnya para tentara menjadi kalau tidak salah tentara Republik Indonesia ya. Jadi disatukan. Jadi menolak adanya di mobilisasi. Kemudian menyerang pos Kesatuan ABRI. Nah, jadi tidak mau dimobilisasi menjadi ABRI, kemudian akhirnya menyerang pos Kesatuan ABRI. Kemudian pada tahun 1963 pemberontakan Ibnu Hajar ditumpas oleh TNI. Nah, ini di adanya pemberantasan DITI di Kalimantan Selatan ini oleh siapa? Oleh TNI. Akhirnya pada tahun 65 Ibnu Hajar menyerahkan diri dan dihukum mati. Ini tentang DITI di Kalimantan Selatan. Kemudian APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, gerakan APRA ini dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan ini didasari adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa rasa aman dan tentram serta memerintah dengan adil. Jadi dulu tetap ya, krisis setelah Indonesia mereka itu pertama adalah krisis ekonomi, kemudian krisis kepercayaan masyarakat. Karena apa? Politik di sana itu benar-benar kacau. Kemudian latar belakangnya untuk APRA ini, Angkatan Perang Ratu Adil, adanya tuntutan dari mantan anggota tentara KNIL yang dibubarkan untuk tetap menjadi bagian dari Angkatan Perang Negara Bagian. Keengganan TNI bergabung dengan KNIL, kemudian di Bandung, bekas anggota KNIL yang tidak mau bergabung dengan APRIS membentuk organisasi sendiri, yaitu adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Pada intinya sama, tidak mau dimobilisasi, tidak mau disatukan menjadi TNI atau ABRI. Tujuannya adalah mempertahankan bentuk negara federal. Nah, jadi pasukan di Indonesia. Jadi pada saat Indonesia merdeka itu ada permasalahan. Yang pertama, apakah negara ini berbentuknya federal bagian atau menjadi negara unitaris berdiri sendiri. Jadi ada pro dan ada yang kontra. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu harus menjadi negara federal atau bagian. Ada lagi yang bertolak belakang bahwa Indonesia itu harus berdiri sendiri atau disebutnya adalah unitaris. Mempertahankan adanya tentara tersendiri pada saat negara bagian Republik Indonesia Serikat. Kemudian ini adanya ultimatum, kemudian kudeta dan penumpasan. Ya. Ini ultimatum. Jadi ada beberapa ultimatum dari APRA ini. Ya. Pertama, Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirimkan surat kepada pemerintah yaitu RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi dulu namanya kita itu bukan RI atau NKRI, tapi namanya adalah RIS, Republik Indonesia Serikat. Yang isinya adalah suatu ultimatum, menuntut pemerintahan RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara-negara Pasundan, dan harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintahan RIS harus memberikan jawaban positif dalam waktu 7 hari, dan apabila ditolak akan timbul perang besar. Kemudian, namun tuntutan APRA tidak dihiraukan oleh pemerintah, maka terjadilah kudeta. Kudeta apa yang terjadi? Nah, ini 10 Januari 1950, Muhammad Hatta menyampaikan perintah kepada Belanda untuk menangkap Westerling. Ini sebelum penangkapan dilaksanakan pada 2-3 Januari 1950, Westerling melancarkan kudeta. Jadi sebelumnya ditangkap itu ya, ini 2-3 Januari malahan Westerling sendiri yang mengadakan kudeta bersama anak buahnya. Mati setiap anggota TNI yang mereka temukan di jalan. Jadi ada kudeta. Jadi pokoknya ketika ketemu TNI langsung dieksekusi oleh APRA ini. Ya, pokoknya tembak mati kalau ada TNI. Kemudian berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi. Kudetanya itu. Kemudian kudeta, lanjut. Kudeta juga terjadi di Jakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamid II.
Nah, jadi dari rencana awal itu menangkap beberapa menteri RIS yang sedang menghadiri sidang kabinet dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sekjen, ya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan M.R.A. Budiarjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang. Kemudian rencana tersebut ternyata berhasil diketahui dan diambil tindakan preventif sehingga sidang kabinet ditunda. Nah, jadi ini informasinya sudah bocor, ya. Nah, ini masih tentang APRA. Jadi latar belakangnya pemerintah RIS segera mengirimkan atau kronologinya, penumpasannya. Pemerintah RIS segera mengirimkan kesatuan polisi atau APRIS Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akhirnya pada tanggal 4 April 1950 Sultan Hamid II berhasil ditangkap. Kemudian Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri. Jadi Westerling itu tidak tertangkap, tapi malah melarikan diri ke luar negeri. Ini tentang Westerling. Jadi yang pernah berhasil ditangkap adalah Sultan Hamid II. Kemudian gerakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI) atau Permesta. Ini dipimpin oleh DJ Somba atau Kolonel Vence Samuel. Jadi pemerintahan revolusioner Indonesia, Republik Indonesia dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. Sedangkan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi Utara dipimpin oleh DJ Somba dan Kolonel Vence Samuel. Samuel ya. Jadi diulangi, jadi kalau PRRI dipimpin oleh Ahmad Hussein, sedangkan Permesta dipimpin oleh DJ Somba atau Kolonel Vence Samuel. Gerakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Permesta ini bisa dilihat ya, 3 pucuk pemimpin dari Permesta. Pertama ada Alexander Evan Kawilarang atau Alek Kawilarang, kemudian ada Job Worow, kemudian Vence Samuel. Ini merupakan pemimpin dari Permesta. Latar belakangnya adalah hubungannya tidak harmonis antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. Jadi ada miskomunikasi, banyak sekali miskomunikasi atau tidak harmonis ya, bahkan tidak harmonis. Karena apa? Ternyata keadaan itu disebabkan oleh ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dan dari pemerintahan pusat. Kemudian 10 Februari 1958 Ahmad Hussein menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Ternyata tuntunan ditolak oleh pemerintah pusat. Ya, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI sebagai Perdana Menterinya adalah Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Akhirnya pada 2 Maret 1957 Panglima Tentara dan Tetorium 7 Letnan Kolonel Vence Samuel memproklamasikan berdirinya Piagam Perjuangan Semesta atau Permesta. Untuk penumpasan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah KSAD melaksanakan operasi militer gabungan Operasi 17 Agustus untuk menghadapi Permesta. Kemudian April 1958 pemerintah melancarkan operasi Sabta Marga. Kemudian Agustus 1958 gerakan Permesta baru dapat dilumpuhkan. Walau sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961. Andi Aziz adalah seorang mantan letnan KNIL dan sudah masuk TNI dengan pangkat kapten. Ia menyandang gelar pemberontak akibat perjuangan untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia Timur atau NIT. Jadi ada NIT ya, Negara Indonesia Timur. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Andi Aziz adalah 1. Menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di Negara Indonesia Timur atau NIT. 2. Mempertahankan tetap berdirinya NIT. Yang ketiga, menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI. Kemudian yang keempat, Kapten Andi Aziz termakan hasutan Mr. Dr. Somokil yang menginginkan tetap mempertahankan NIT, Negara Indonesia Timur. Kapten Andi Aziz mempunyai pertimbangan lain. Ia khawatir akan tindakan membabi buta dari Dr. Somokil yang dapat mengakibatkan pertumpahan darah di antara saudara sebangsa.
Pemberontakan yang dipimpin olehnya berjalan lancar tanpa merenggut korban jiwa, justru menahan TNI. Ia dan pasukannya menyerang lapangan terbang, kantor telekom, dan pos-pos militer TNI. Nah, karena tindakan-tindakan Andi Aziz tersebut, maka pemerintah pusat bertindak lebih tegas. Akhirnya pada 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam 4x24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepas. 26 April 1950, dengan kekuatan 2 brigade dan 1 batalion, diantaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Kapten Andi Aziz dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Kemudian Republik Maluku Selatan atau RMS. 25 April 1950 di Ambon diproklamasikanlah berdirinya RMS atau Republik Maluku Selatan yang dilakukan oleh Dr. Christian Robert Stephen Sumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, dibantu oleh Manusama. Sumokil tidak setuju atas terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ia sendiri tidak menyetujui penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur menjadi kekuasaan RI. Ia berusaha melepaskan wilayah-wilayah Maluku Tengah dari NIT. Nah, ini penumpasannya ya upaya pemerintah. Pemerintah mengutus DR Leimena untuk mengajak berunding namun gagal. Pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel A. E. Kawilarang dikirim ke Ambon. Kemudian pasukan-pasukan ekspedisi mendarat di Ambon dan bagian utara Pulau berhasil dikuasai. Kemudian Dr. Sumokil berhasil ditangkap. Kemudian pada 1 April 1964 diadili oleh Mahkamah Militer Laut Luar Biasa dan dijatuhi hukuman mati. Nah, ini tentang RMS ya, atau Republik Maluku Selatan. Nah, maaf sedikit tadi ada kesalahan ya. Nah, ini jadi ini ya 3 pucuk ini yang memang menjadi tombak dari PRRI dan Permesta, yang pada dasarnya ini berhasil dipadamkan dengan jalan yang tidak terlalu banyak memakan korban. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja rangkaian penjelasan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.